Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ahadits Islahi Al-Qulub, hadits-hadits dalam memperbaiki hati. Pada malam hari ini, malam ke-12, kita mengambil hadits yang beliau sebutkan di poin ke-12. Kata beliau Al-Mawa'id, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Al-Mawa'id Hayatu Al-Qulub. Nasihat itu adalah merupakan kehidupan bagi hati. Dalam judul ini beliau bawakan hadits Al-Irbad Ibnu Sariyah. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Anil Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam data yaumin thumma aqbala alaina fawa'adana mau'idatan balighatan dzarafat minhal uyun fawajilat minhal qulub faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddi'in famada ta'hadu ilaina faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abadan habasyian fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kata beliau dari Al-Irbad Ibnu Sariyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami data yaumin, pada suatu hari. Tsumma aqbala alaina, setelah salam maka beliau menghadap kepada kami. Fa wa'adana mau'idatan balighatan, maka Rasulullah memberikan kepada kami nasihat dengan nasihat yang mendalam. Darafat minhal uyun, yang mata itu mengeluarkan airnya, yaitu meneteskan air mata nasihatnya. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati kami gemetar. Muncul rasa takut, itu wajilat. Ya. Ini yang beliau inginkan dalam judul ini. Yang beliau ingin katakan bahwa
nasihat itu adalah memberikan manfaat bagi hati kita semuanya. Karena apa yang kita punya berupa indera, pendengaran, penglihatan, itu hanya alat indera, tapi yang bisa memahaminya, apa yang kita dengar, itu adalah hati kita. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak bermanfaat baginya nasihat, itu yang tertutup bukan telinganya, yang buta bukan matanya, tapi hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini, memperhatikan ayat-ayat Allah, melihat keagungan dan kebesaran Allah, sehingga mereka memiliki hati, dengannya mereka bisa paham. Atau mereka memiliki telinga, dengannya mereka bisa mendengar. Karena sesungguhnya kata Allah, bukan mata yang buta. Kalau ada orang tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Bukan mata yang buta kata Allah. Walakin ta'mal qulub. Akan tetapi yang buta, yang tertutup itu hati. Di mana letaknya? Allati fis sudur, yang berada di dalam dada. Makanya nasihat itu kehidupan bagi hati kita. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kepada para sahabat nasihat yang mendalam. Apalagi di khutbah Jumat. Di khutbah Jumat, beliau tidak pernah berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Pendek saja. Karena nasihat itu adalah ucapan-ucapan yang pendek. Dinukil oleh Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'idah yaumal jum'ah innama hunna kalimatun yasiratun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak memperpanjang kalau nasihat pada hari Jumat. Biasanya hanya kata-kata yang pendek. Karena nasihat itu kalau panjang, itu akan membuat hati itu menjadi bosan. Dan kalau hati sudah bosan, dia tidak bisa lagi menerimanya. Walaupun kadang kita semangat, kadang kita ingin. Tapi karena lama, karena panjang, hati mulai muncul kebosanannya. Sehingga nasihat itu tidak membuat hati takut, cinta, timbul harapan yang tinggi karena terlalu panjang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memberikan nasihat, itu nasihatnya mendalam, tapi pendek. Contoh hadits yang ada di hadapan kita ini. Jadi ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka yang mengalirkan, meneteskan air mata, menggetarkan hati, maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddi'in. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan.
Famadza ta'hadu ilaina? Apa yang engkau wasiatkan, ikatkan untuk kami? Karena sepertinya kita akan berpisah. Apa nasihat perpisahan engkau untuk kami? Maka disinilah Rasulullah SAW memberikan beberapa wasiat singkat. Tapi kalau kita pegang dalam kehidupan ini, maka kita akan selamat. Nasihat beliau pertama, usikum bitaqwallah. Saya nasihatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tidak ada lagi lebih baik daripada takwa. Ini adalah bekal terbaik untuk kita berbekal dengannya dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Makanya nasihat Nabi SAW yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, wasam wa ta'ah wa in abadan habasyian. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin itu adalah budak dari Habasyi, budak hitam dari Afrika. Ini yang kedua nasihat beliau. Karena kehidupan dunia ini hanya bisa teratur dengan dua perkara besar. Yang pertama taat kepada Allah, yaitu dengan bertakwa kepadanya. Yang kedua dengan mendengar dan taat terhadap pemimpin. Ini akan baru bisa teratur kehidupan kita. Kapan salah satu dari dua ini hilang, maka kehidupan dunia ini tidak akan ada yang bisa kita harapkan kebaikannya. Kalau kita taat kepada pemimpin tapi tidak punya takwa, kita akan berada dalam kegelapan. Dan juga kalau kita bertakwa tapi tidak taat kepada pemimpin, kita juga akan berada dalam kehidupan yang sengsara. Makanya ini yang pertama yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Makanya kita melihat generasi sahabat, mereka adalah generasi terbaik. Kenapa? Karena mereka orang yang bertakwa kepada Allah, terus mereka mendengar kepada pemimpin. Mereka mendengar kepada pemimpin. Ini nasihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum memberikan nasihatnya, beliau kasih pendahuluan. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Tunggu, siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku. Nabi meninggal di tahun 10 Hijriah. Dan Nabi kabarkan, siapa yang hidup lama di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Dan itu nyata. Di zaman sahabat sudah muncul namanya bid'ah qadariyah. Di zaman sahabat sudah muncul yang namanya bid'ah dzikir berjamaah. Muncul khawarij. Yang mana khawarij itulah yang melakukan bid'ah tadi, bid'ah ringan, bid'ah dzikir berjamaah. Itu yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itu nyata. Dan apalagi di masa kita sekarang ini, perbedaan, perselisihan itu sangat banyak. Maka apa wasiat Nabi? Ini yang kita mau dengar. Ini kan sudah sunnatullah. Kita lahir dari ibu yang berbeda. Pemikiran kita beda-beda. Pandangan kita beda-beda. Daerah kita berbeda. Perasaan kita berbeda. Maka pasti ada yang namanya perselisihan.
ada yang namanya perbedaan. Tapi syariat kita tidak membiarkan kita hidup di atas kekacauan seperti itu. Hidup di atas perselisihan dan perbedaan terus. Syariat kita datang untuk memberikan jalan keluarnya. Inilah nasihat Nabi yang ketiga kepada kita. Fa'alaikum bisunnati. Kalau kita pegang ini, maka tidak ada perselisihan walaupun kita beda daerah, beda ibu. Iya, lihat para nabi beda ibu tapi sama. Dakwah mereka, sama pandangan mereka. Karena kenapa? Karena pegangannya satu, wahyu. Ini wasiat Nabi SAW yang ketiga. Kalau perselisihan itu sudah banyak, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kita, wajib bagi kalian, kata Nabi, untuk berpegang dengan sunnahku. Kapan kita akan terus kacau? Satu madhabnya Syafi'i, dia bilang saya harus Syafi'i, tidak boleh saya yang lain. Satunya Hambali, pokoknya Hambali. Baik benar atau salahnya, pokoknya saya Hambali. Satunya Hanafi, begitu juga. Satunya Maliki, begitu juga. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satu kata pun dari Nabi SAW mewasiatkan kepada kita kembali ke Syafi'i. Coba cari kalau dapat. Kembali ke Hambali, kembali ke Maliki, kembali ke Hanafi. Tidak ada satu wasiat pun. Wasiatnya Nabi SAW adalah fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk kembali kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnahnya khalifah setelahku, apalagi Abu Bakar dan Umar. Yang kata Nabi SAW, fa'iyattabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Jika manusia mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Mereka telah berada di atas petunjuk. Ini harus kita lakukan. Kalau ada perselisihan, tanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam perkara itu. Apa kata Nabi? Apa perbuatan Nabi? Apa pembenaran dari Nabi SAW? Dan apa yang dilakukan oleh khulafa setelah Nabi SAW? Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Ini nasihatnya. Kalau ada perselisihan, wajib, bukan sunnah. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya khalifah yang dapat petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang dengan sunnah itu. Ini nasihat yang tentunya kalau kita jalankan, kita tidak akan sesat. Kita tidak akan tidak mungkin sesat. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahku. Makanya Nabi bilang tamassaku biha. Berpeganglah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Kalau kita gigit dengan gigi depan, itu mudah dicabut, mudah ditarik. Di sana banyak penyeru, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ke pintu neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kalau kita tidak berpegang, tidak menggigit dengan kuat sunnah Nabi SAW, maka kita akan tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Ini harus kita hati-hati dengannya. Kemudian Nabi ingatkan tentang perkara yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Yang tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa sahabat.
tidak dilakukan di masa Nabi, tidak dilakukan di masa sahabat, tidak dibenarkan di masa Nabi, tidak juga dibenarkan di masa sahabat, kemudian muncul setelahnya. Hati-hati. Nabi telah ingatkan bid'ah itu sudah sebelum sebelum hampir ini 15 abad kita. Artinya sebelum 15 abad yang lalu sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bid'ah. Mengingatkan bid'ah itu bukan perkara yang dimunculkan oleh ulama sekarang, tapi itu sudah diingatkan dari masa Nabi. Maka Nabi katakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan yang namanya perkara bid'ah itu sesat. Tidak ada yang namanya bid'ah itu bagus. Walaupun orang menghiasinya, walaupun orang mengindahkannya, tapi yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus. Dan semua pelaku bid'ah sesat. Tidak ada pelaku bid'ah yang kita katakan tidak sesat. Tidak ada namanya pelaku bid'ah baik. Kita bisa melihat dalam sejarah. Pelaku bid'ah awalnya mungkin dianggap baik, dianggap bid'ah ringan. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi bid'ah besar. Bid'ah yang memberikan musibah kepada umat Islam. Lihat yang saya singgung tadi awal. Orang-orang yang melakukan bid'ah dzikir berjamaah. Karena menginginkan kebaikan supaya semangat sama-sama melakukan dzikir. Tapi setelah itu menjadi pemberontak kepada penguasa. Pemberontak kepada pemimpin yang sah. Awalnya bid'ah ringan. Mungkin orang anggap sepele, tapi sahabat sudah ingatkan. Ini adalah perkara yang tidak bagus. Abdullah bin Mas'ud sudah ingatkan. Cepat sekali kalian berubah. Mereka menjawab, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Tapi Ibnu Mas'ud tetap mengatakan banyak orang mau kebaikan tapi tidak mendapatkan pahala. Karena itu adalah bid'ah. Di masanya Sa'id ibn al-Musayyab. Ada orang selalu sholat setelah sholat subuh. Ditegur oleh Sa'id ibn al-Musayyab di masa sahabat, di masa tabi'in. Dia menjawab, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Maka Sa'id ibn al-Musayyab bilang, tidak. Allah tidak akan menyiksamu karena sholat. Tapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi Rasul. Jadi kamu disiksa bukan karena kamu sholat. Tapi kamu akan disiksa karena kamu tidak ikut aturan Rasul. Ini nasihat-nasihat Nabi kepada para sahabat. Yang tentunya membuat hati para sahabat itu menjadi hidup. Sampai mereka meninggalkan kehidupan dunia ini. Iya. Di antara mereka karena tahu itu terjadi banyak fitnah, ada banyak cobaan. Setelahnya ada yang berdoa supaya diwafatkan sebelum tahun 60. Seperti Abu Hurairah. Dia berdoa supaya diwafatkan sebelum tahun 60. Dinukil beliau wafat tahun 60. Ada juga mengatakan tahun 59 Hijriah. Di akhir tahun 59 mau masuk tahun 60 belum wafat. Karena setelah itu terjadilah lebih banyak terbuka yang namanya kesesatan. Orang yang lebih mengutamakan pendapat daripada dalil. Nah, semoga ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Bahwa hati itu membutuhkan yang namanya nasihat. Membutuhkan yang namanya nasihat. Dan nasihat terbaik adalah Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, hada bayanun linnasi wa hudaw wa mau'idhatun lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk serta nasihat bagi orang yang bertakwa.
Juga Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, yaitu hati kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, sisa waktu 7 menit, tafadhol. Tafadhol. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya Ustaz terkait tentang perkataan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan keterkaitannya tentang hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan yang mana semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pelaku bid'ah yang diancam dengan neraka begitupun dengan 72 golongan selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga diancam dengan neraka, apakah dipahami dari hadis tersebut bahwa mereka keluar dari Islam atau dihukumi kafir, Ustaz? Atau sekedar diancam dengan neraka, cuma tidak mengeluarkan mereka dari Islam? Baik, Toyib. baik. Jadi pertama, kita harus pahami bahwa semua pelaku bid'ah yang tidak berada di atas apa yang Nabi dan para sahabat, pertama kita bilang sesat. Itu yang pertama. Kedua, semuanya diancam dengan neraka. Semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kekal di neraka? Begitu pertanyaannya. Nah, itu beda pembahasan. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah mukafirah, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Dan ada bid'ah ghairu mukafirah atau kufur duna kufur. Ini harus kita pahami. Jadi ini harus dipilah 3 hal yang berbeda. Semua yang namanya bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua yang namanya bid'ah diancam dengan neraka. Ini semuanya tidak terkecuali. Kemudian yang ketiga, kafir atau tidak, maka bid'ah itu terbagi 2. Ada bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah apa itu? Kata para ulama yang pasti di sini adalah bid'ah keyakinan. Bid'ah yang timbul dari keyakinan. Dengan bid'ahnya akhirnya dia sembah kubur. Dengan bid'ahnya akhirnya dia mengingkari takdir. Itu bid'ah keyakinan namanya. Demikian pula bid'ahnya Mu'tazilah. Itu namanya bid'ah keyakinan. Bid'ahnya orang-orang Jahmiyah. Itu bid'ah keyakinan. Itu mengkafirkan. Dan yang kedua ada namanya bid'ah yang tidak mengkafirkan. Tapi dia bid'ah. Sesat. Tidak boleh kita katakan ini pelakunya ahli sunnah. Tidak boleh, salah. Itu nanti kita akan jatuh di pendapatnya murji'ah. Yang tidak memasukkan amalan ke dalam pengertian keimanan. Yaitu bid'ah yang tidak mengkafirkan ini adalah bid'ah amaliyah kata mereka. Bid'ah berupa amalan. Walaupun ini tidak mutlak. Ada juga bid'ah amalan yang mengeluarkan orang dari Islam. Bid'ah amalan itu seperti misalnya maulid. Seperti tahlilan, misalnya dzikir berjamaah, doa berjamaah, itu namanya bid'ah amalan. Ini namanya bid'ah tidak mengkafirkan. Diancam dengan neraka. Kita bilang diancam, bukan kekal. Bukan pasti, diancam. Jadi ini harus kita pahami supaya kita tidak benturkan dalil-dalil yang ada. Itu wallahualam. Bismillah. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan ini terkait masalah Ramadan dan hari raya. Masalah hati ini kan kalau hati yang sehat kan kalau Ramadan itu otomatis kita mukmin itu kan harusnya merasa senang. Kemudian pada saat meninggalkan Ramadan itu kan hati merasa sedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana seharusnya hati kita ini pada saat hari raya tersebut tiba,
bukankah pada saat yang sama kita bersedih karena ditinggalkan Ramadan, namun di saat yang sama juga kita bersuka cita dengan adanya hari raya yang datang tersebut. Terima kasih Ustaz. Baik, itu tidak bertentangan barakallahu fikum. Jadi memang dia sedih dan bahagianya dalam hal yang berbeda. Sedih karena ditinggalkan oleh bulan yang baik, itu terpuji. Tapi bahagia karena sudah melakukan kebaikan di bulan yang baik, itu juga terpuji. Jadi dibedakan dan tidak dibenturkan. Itu hal-hal yang sama-sama terpuji. Hal-hal yang sama terpuji. Tapi sebenarnya kalau orang beriman itu lewat hal yang baik, mereka tidak bersedih. Maksudnya tidak berdalam-dalam dengan sedihnya. Dan mereka juga tidak takut terhadap hal yang akan datang. Kalau orang beriman, wali Allah itu begitu. Artinya dia bersedih, dia takut, dia khawatir, ya, tapi tidak berlebihan. Mereka juga berbahagia tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Wallahualam. Baik, kita cukupkan karena sisa 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi besok di poin ke-13. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.